Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Atamelia dari kelas Pendidikan Matematika 2A dengan NIM 2208056028 dengan akhiran NIM 28 akan membacakan tugas IP 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis mengenai pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat ini dijelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak berhenti belajar. Dengan berbekal ilmu, manusia dapat membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Ayat ini memberi tuntutan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai tata cara berdakwah dan membalas perbuatan orang yang menyakitinya. Peristiwa ini merupakan salah satu pendidikan bagi manusia ketika menghadapi situasi yang serupa, seperti sakit hati terhadap sikap atau perkataan orang lain. Jika seseorang mengalami hal tersebut, sikap terbaik yang dapat dilakukan adalah bersabar dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang lebih menyakiti. Dan yang ketiga ada surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajah. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah berjanji kepada manusia bahwa jika mereka beriman dan berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat mereka lebih tinggi di antara manusia-manusia lainnya. Sehingga memiliki ilmu merupakan bagian terpenting dalam diri seorang muslim agar terhindar dari kejahilan. Mereka tidak memiliki iman dan ilmu, derajatnya akan rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan kita keseharian. Dengan iman dan ilmu, seseorang dengan mudah akan mengelola bisnisnya, sehingga bisnisnya bisa berkembang dengan baik dengan menjaga nilai-nilai kejujuran. Dengan iman dan ilmu, seseorang bisa menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang terhindar dari korupsi, dan sebagainya. Dalam ayat ini, Allah menggabungkan antara iman dan ilmu. Allah tidak memisahkan keduanya, dengan maksud bahwa antara iman dan ilmu tidak bisa terpisahkan. Seseorang tidak mungkin beriman kalau dia tidak berilmu, dan seseorang yang berilmu harus memiliki iman agar ilmunya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah yang termaksud di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat ada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Pada ayat Al-Quran tentang pendidikan ini dijelaskan bahwa salah satu cara atau metode yang dapat dilakukan untuk mendidik anak adalah dengan memberikan teladan, sebagaimana umat terdahulu Rasulullah SAW mendidik dan mentarbiyahkan para sahabat melalui
keteladanan. Yang terakhir atau yang kelima ada surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnih wa huwa ya'iduhu ya nubayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mendidik anak adalah melalui nasihat, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya agar senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak sekali-kali menyekutukan Allah. Setelah 5 ayat tadi, ada 5 hadis yang akan saya bacakan. Yang pertama ada hadis tentang ilmu pendidikan, perintah menjadi pendidikan yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Kunu rabbaniyi hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyul ladhi nayurabbi nasa bisighuril ilmi qabla kibarih. Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada hadis tentang anjuran untuk saling berbagi ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yatbakhilil jahili an yaskuna ala jahlihi wala lil alimi an yaskuna ala ilmih. Yang artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga ada hadis tentang perintah untuk memberi pendidikan yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Mana khala walidun waladan min nahlin afdola min udabin hasanin. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat ada hadis tentang jaminan surga bagi pencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ada hadis tentang kewajiban untuk menghormati guru. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinah wal waqara wa tawadu'u liman tata'allamu naminhu. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian video 5 ayat dan 5 hadis yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.